Nah, inilah produk kita, berupa kalung pendan yang bernama Extreme Biocosmic, ya, Vibes Healing. Vibes Healing itu adalah vibrasi atau getaran yang menyembuhkan, ya, yang dibuat dengan teknologi untuk energi yang optimal, ya, teknologi for optimum energy, ya. Dari gambar ini, ya, ilustrasinya bahwa alam semesta kita itu adalah satu kesatuan energi, ya. Oleh karena itu kita menghadirkan produk yang luar biasa yang bisa menjadikan media atau alat itu untuk kita mencari kesembuhan. Kesembuhan dari penyakit apa? Macam-macam Bapak Ibu, ya. Kita nanti bisa lihat apa saja penyakit yang kita bisa berikhtiar untuk kita mencari kesembuhan. Baik. Extreme Biocosmic ini terbuat dari apa? Terbuat dari batuan mineral alami, ya. Jadi batuan gunung berapi tentunya, ya, yang mempunyai energi dan memvibrasi energi itu yang disebut sebagai energi skalar. Sekali lagi, biokosmik adalah batuan mineral alami yang memvibrasi energi skalar. Nah, untuk apa itu energi skalar? Ya, nanti kita bisa lihat di slide berikutnya. Energi skalar. Ya, ini gambarnya alam, ya, Bapak Ibu. Ya, itu ada di sekitar kita, di alam semesta. Energi skalar pertama kali diperkenalkan oleh James Clerk Maxwell, ilmuwan, fisikawan, matematikawan dari Skotlandia pada pertengahan abad 18. Ya. Ini memperkenalkan pertama kali keberadaan energi skalar. Kemudian ada seorang tokoh ilmuwan yang bernama Nikola Tesla mampu mendemonstrasikan keberadaan energi skalar ini. Tetapi dia meninggal dunia sebelum sempat mempublikasikannya. Jadi Nikola Tesla itu mampu mendemonstrasikan keberadaan energi skalar, gitu ya. Tetapi belum sempat dipublikasikannya. Nah, ini adalah gambar foto kuno, ya, tentang aktivitas ilmuwan Nikola Tesla ini. Jadi energi skalar itu kita sekarang sudah tahu, sudah mulai diperkenalkan oleh para ilmuwan pada abad 18. Nikola Tesla sebagai ilmuwan fisikawan, ya, yang lahir tahun 1856 dan wafat tahun 1943. Beliau mengatakan, jika Anda ingin menemukan rahasia alam semesta, kita perlu memikirkan dari perspektif energi, frekuensi, dan vibrasi. Wah, ini, ya, kata-katanya sangat dalam, ya. Jadi kalau kita ingin menemukan, ya, sebagian kecil tentang rahasia alam, kita perlu memikirkannya dari sudut pandang energi, frekuensi, dan vibrasi. Ya, nanti kita akan belajar memahami apa itu energi, frekuensi, dan vibrasi. Yang jelas, secara sederhana, ya, dari literatur yang saya baca, apapun yang ada di alam semesta ini, ya, berintikan energi. Ya. Kita manusia itu memiliki energi. Komputer, ya, memiliki energi. Buku itu memiliki energi. Kursi itu memiliki energi. Pohon dan makhluk hidup yang lain juga memiliki energi. Ya. Jadi apapun itu bendanya memiliki energi. Ya. Oleh karena itu, kalau kita sudah mulai memahami bahwa apapun yang ada di alam semesta ini memiliki energi, ini merupakan pintu masuk, ya, untuk kita bisa melihat lebih dalam tentang kita, manusia ini, bahwa kita di dalamnya ada energi.
Ya, oke. Nah, apa itu ekstrim biokosmik? Yang tadi disebut memvibrasi skalar energi atau energi skalar, ya. Energi skalar adalah pembagian utama materi yang ada di alam semesta yang memiliki pengaruh amat besar dalam menjaga keseimbangan dan koneksi antara materi pengisi alam, ya. Jadi secara sederhananya adalah energi skalar itu merupakan suatu bagian yang utama gitu ya di alam semesta ini yang menjaga keseimbangan dan koneksi antara materi-materi yang lain, ya, antara kita ya dengan benda-benda di sekitar kita, apalagi kita juga dengan sesama manusia, kita dengan alam, kita dengan cuaca, ya, kita dengan keadaan di mana kita tinggal, ya, itu ada energi skalar dan kita itu bagian dari materi yang mengisi alam semesta ini, dan disitulah akan terjadi koneksi dan bagaimana keseimbangannya itu sangat dipengaruhi oleh energi skalar yang ada. Baik, nggak apa-apa. Ini kan presentasi pertama ya. Artinya nanti kita akan sering mendengar ini dan perlahan-lahan saya yakin Bapak Ibu dapat memahami, dapat mulai lagi melihat ya lebih dalam lagi dari definisi ini ya. Ia terbentuk karena interaksi gelombang-gelombang elektromagnetik yang dipancarkan berlawanan arah dengan sudut 180 derajat, ya. Tidak memiliki panjang gelombang, namun memiliki medan energi. Ya, perlahan-lahan ya. Jadi energi skalar itu justru terbentuk karena interaksi dari gelombang-gelombang energi, gelombang-gelombang elektromagnetik yang dipancarkan berlawanan arah, ya, dengan sudut 180 derajat, ya. Tidak memiliki panjang gelombang, tetapi memiliki medan energi. Ya, memang bagian ini sangat fisika. Ya, artinya kita mencoba memahami dari sudut pandang ilmu fisika gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting kita terima dulu bahwa apa yang dipikirkan oleh Tesla, ya, Nikola Tesla, juga James Clerk Maxwell tadi ya, kita terima dulu ya, sambil nanti kita mempelajari dari literatur yang lain ya, sehingga definisi ini akan perlahan-lahan kita bisa memahami ya. Nah, yang penting gelombang energi skalar itu tidak punya panjang gelombang ya. Nah, panjang gelombang itu kan biasanya dinyatakan dalam satuan hertz ya, panjang gelombang 3,5 hertz gitu ya, 7 hertz, 12 hertz gitu ya. Nah, kalau energi skalar ini tidak memiliki panjang gelombang, tetapi dia punya medan energi ya. Oke ya, apa-apa, kita perlahan-lahan nanti lama-lama kita bisa memahami. Ya, yang penting tadi kita sudah tahu ya bahwa energi skalar ini ya sangat berpengaruh di alam semesta ya untuk menjaga keseimbangan dan koneksi antara materi ya, semua benda-benda di alam ini. Nah, kemudian energi skalar tidak memiliki panjang gelombang, tetapi memiliki medan energi. Nah, ini dahsyat ya.
Oke. Nah, ini ada gambarnya yang berputar-putar. Ini adalah ilustrasi di mana ya di tengah-tengah itu ada medan energi ya. Di tengah-tengah itu ada medan energi di mana itu ada interaksi gelombang-gelombang elektromagnetik ya yang dipancarkan berlawanan arah dengan sudut 180 derajat ya. Nah, di dalamnya itu dalam suatu ruang ya, dalam suatu ruang itulah medan energi skalar. Oke. Energi skalar tadi saya sudah sampaikan berbeda dengan medan elektromagnetik Hertz standar ya, yang satuannya Hertz ya. Panjang gelombang 3,5 Hertz gitu ya. Dipancarkan kalau kita dengar radio kan ya. Kita dulu sering dengar seperti itu ya, 97,5 Hz gitu ya. Nah, dengan frekuensi seperti itu ya. Jadi berbeda ya, karena energi skalar itu punya medan yang lebih besar daripada gelombang biasa tadi ya, dan cenderung mengisi energi magnetik di lingkungannya atau di sekitarnya ya, jadi terisi itu ya medan energinya. Energi skalar dapat memperbaharui dan memperbaiki dirinya sendiri secara terus-menerus. Artinya energi skalar ini tidak pernah berhenti Bapak Ibu ya, dan itu selalu ada terus-menerus ya, karena gelombang elektromagnetik ya, sepanjang itu bumi masih berputar, kemudian matahari, planet-planet yang lain itu masih ya orbit ya, pada orbitnya itu tetap ada gelombang elektromagnetik ya. Jadi dengan kata lain ya, alam semesta ini masih memancarkan gelombang elektromagnetiknya ya. Di semua materi alam semesta, disitulah energi skalar tetap memperbaharui diri dan terus-menerus ada ya. Oke ya. Jadi memang kita nih punya produk yang luar biasa dahsyat. Artinya kita ingin memahami tentang energi skalar itu sendiri ya. Baik itu tadi sekilas dari historinya ya, mulai diperkenalkan sampai dengan prinsip-prinsip dari energi skalar itu sendiri ya. Nah, energi skalar tadi kita sudah tahu ya, tidak seperti gelombang ya yang mengalir, tetapi dia menempati ruang dan meningkatkan massa ya, materi yang dikandung di benda itu ya. Di benda itu bisa macam-macam ya, kita selalu membayangkan benda itu bisa kita, bisa buku, bisa kursi dan sebagainya gitu ya. Meningkatkan massa spasial ya, pokoknya yang berkaitan dengan ruang. Nah, itulah kedudukan di mana energi skalar itu bisa dialami, bisa dirasakan. Nah, ketika ruang yang ditempati itu cukup, ya, misalkan itu ruangnya adalah kita, ya, ini bervariasi ya, tergantung pada orang, ya, karena ada orang yang sehat, ada orang yang sakit, ya. Jadi ketika ruang yang ditempati itu cukup, ya, dan ini bervariasi tergantung pada masing-masing orang, energi yang mengembang keluar itu dalam lingkaran energi itu terus-menerus seperti riak. Ya, tadi kan ilustrasi animasinya itu ya melingkar gitu ya. Nah, itu seperti riak di air kolam dan itu terus-menerus ya. Sifat dari energi skalar itu kan memperbaharui terus-menerus. Nah, ini gambarnya
bahwa orang berada di dalam sebuah lingkaran seperti di dalam kue donat gitu ya. Itu yang disebut torus. Nah, itulah energi yang dari energi skalar. Jadi kalau Bapak Ibu kita langsung, kalau saya ini udah pakai ya, ini artinya ya, saya energi skalar saya ini mengembang ya sampai di sekitar saya, gitu ya. Dan itu melingkupi saya terus-menerus ketika saya pakai biokosmik ini. Oke ya. Jadi itu gambarannya, kalau kita pakai ekstrim biokosmik, kita berada dalam lingkaran energi skalar. Dan itu energinya terus-menerus. Oke. Oke, lalu apa sih manfaatnya ekstrim biokosmik ini? Ya, oke. Pada studi di Max Planck Institute tahun 1950, energi skalar mampu mengaktifkan sel-sel darah sehingga tidak menggumpal atau menempel satu sama lain. Jadi ini berdasarkan dari studi ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah ada studinya. Ya. Lebih dalam dari itu, ya, tes laboratorium menunjukkan bahwa sel darah merah dan sel darah putih, ya, cenderung saling menempel ketika ada penyakit yang mendera atau menjangkit pada manusia. Ya, kalau kita sakit itu sel darah merah sama sel darah putih itu cenderung menempel ketika ada penyakit. Ya, atau level kesehatan kita buruk. Nah, itu ya, itu dari tes laboratorium. Dengan adanya energi skalar, maka sel-sel darahnya tidak menempel satu sama lain. Nah, oke. Energi yang berkembang, nah ini yang ketiga. Lebih dalam lagi, bukan hanya soal sel-sel darah yang menempel dan sebagainya, ya. Energi yang berkembang dalam lingkaran ini, artinya pada waktu kita pakai ini, pada waktu kita pakai ekstrim biokosmik, mempengaruhi secara langsung sistem cairan seluruh tubuh kita, darah kita, dan sistem limfatik kita. Ya, termasuk sistem limfatik kita. Ya, nanti kita sedikit ingat-ingat lagi pelajaran di sekolah kita tentang sistem limfatik ya. Dan ini penting ya. Karena kita dalam lingkup lingkaran energi skalar, maka voltase sel kita itu optimum di kisaran 70 sampai 90 milivolt. Ya. Loh, kok milivolt panenta? Iya. Jadi sel-sel kita merupakan bioelectric field, ya. Bioelectric field ya, mengandung listrik ya, secara sederhananya begitu ya. Dan itu setiap sel kita yang sehat itu harus berada di level 70 sampai 90 milivolt. Jika kurang dari itu, kurang dari 70 milivolt sel-sel kita, maka itu kita berada dalam kualitas kesehatan yang buruk atau kita sakit. Ya. Orang yang sakit kanker atau yang menderita kanker itu berada di level 15 sampai dengan 20 milivolt. Ya. Jadi itu sel-selnya sudah tidak sehat. Nah, ya, Bapak Ibu ya. Oke. Ini
adalah garis besar, keempat ini adalah garis besar tentang manfaat energi skalar di dalam ekstrim biokosmik. Ya, kita lihat ya. Oh ya, satu lagi ya. Dilengkapi, kita punya skala energi dilengkapi dengan golden eye energi. Ya, untuk membahas golden eye energi ini cukup panjang ya. Kita akan bagi di sesi minggu depan ya, khusus tentang golden eye energy, karena ini sangat menarik ya, Ibu. Jadi kita punya biokosmik ya yang dilengkapi dengan golden eye energy. Oke, kita bahas satu-satu. Yang tadi soal aktivasi sel-sel darah sehingga tidak menempel satu sama lain ya, dan itu sudah dibuktikan di laboratorium bahwa sel-sel darah cenderung akan saling menempel ketika ada penyakit. Ilustrasinya seperti ini. Jadi sel darah merah dan sel darah putih ya. Ya, ini saya belum bicara soal sistem limfatik ya. Jadi sistem limfatik kita itu kan yang mentransport, yang membawa ya sel-sel darah putih kita ke kapiler, pembuluh kapiler, supaya kalau ada infeksi itu akan diatasi oleh sel-sel darah putih kita sebagai sistem imun kita ya, sebagai antibodi kita ya. Nah, di gambar yang sebelah kiri itu adalah kondisi di mana sel-sel darah merah dan sel darah putih itu cenderung menempel ya. Kemudian yang ada tanda panah ke kanan itu adalah kondisi di mana seseorang punya kualitas yang sehat, yang baik. Sel darah putih dan sel darah merah itu tidak saling menempel. Oke. Nah, sekarang kita dapat ya gambarannya tentang energi skalar ini. Oke, sekarang kita belajar yang tentang sistem limfatik. Jadi energi skalar yang melingkupi diri kita ini akan mempengaruhi sistem cairan tubuh, darah, dan sistem limfatik supaya fungsinya bekerja secara optimum. Ya, ini animasinya ya. Kita tahu ya, ada pembuluh darah ya, kardiovaskuler, ada sistem pembuluh limfatik ya. Jadi dalam tubuh kita ada dua ya Bapak Ibu ya, pembuluh kardiovaskuler ya, dan pembuluh sistem limfatik ini ya. Oke, apa sih itu sistem limfatik ya? Jadi Bapak Ibu, sistem limfatik ini fungsinya ya melawan berbagai penyebab infeksi seperti kuman, virus, jamur, dan parasit yang masuk ke tubuh kita. Ya. Maka jika sistem limfatik terganggu, maka kita akan mudah sakit. Karena apa? Kita tidak punya sistem kekebalan atau sistem pertahanan tubuh yang baik. Maka kalau ada terpapar kuman, virus, jamur, dan parasit, kita mudah sakit. Nah, itu ya, sistem limfatik kita tidak berfungsi dengan optimal. Oke. Sistem limfatik juga mendeteksi keberadaan sel kanker dan mencegah pertumbuhannya. Ya, dari dua ini saja Bapak Ibu sudah bisa itu ya. Sudah bisa kebayang ya, kalau kita pakai biokosmik ya, ini mempengaruhi semua cairan darah kita dan sistem limfatik gitu ya. Nah, kita akan terbantu, terlindungi ya dari infeksi. Kemudian fungsi sistem limfatik kita bekerja optimal ya, sehingga bisa mendeteksi keberadaan sel kanker dan mencegah pertumbuhannya. Waduh, asik ya. Makanya buruan Bapak Ibu
segera miliki yang namanya ekstrim biokosmik. Ya, dari dua ini saja kita udah, waduh, ini hebat ya, energi skalar. Oke. Kemudian mengatur keseimbangan cairan tubuh. Ya, jadi kalau keseimbangan cairan tubuh itu ya diatur, maka tubuh kita itu tidak mudah dehidrasi, sel-sel kita kemudian juga tetap aktif dan sebagainya. Ya. Oke. Menyerap sebagian lemak dari makanan di dalam usus. Nah, ini Bapak Ibu ya, menyerap sebagian lemak dari makanan dan dalam usus. Ya. Siapa yang kelebihan kadar lemak dalam tubuh, ya pakailah ekstrim biokosmik ini ya. Makanya lemak yang berlebih itu tidak disimpan ya di dalam tubuh kita ya menjadi cadangan energi, tetapi dia menyerap. Ya. Menyerap untuk diapa? Untuk dibuang nanti. Oke. Kemudian mendeteksi juga keberadaan antigen dan membentuk antibodi untuk melawannya. Ya. Jadi zat-zat asing yang masuk di dalam tubuh itu ya, itu dideteksi dengan sistem limfatik kita untuk nanti membentuk antibodi untuk bisa melawannya. Agar sistem limfatik ini bisa menjalankan fungsinya, ya, ini tentu sistem limfatik ini terdiri dari beberapa organ, Bapak Ibu ya. Organ yang terpenting itu ya adalah sumsum tulang, yang di gambarnya tuh ada ya, dan kelenjar timus. Ya, nah, dua itu ya. Jadi sumsum tulang dan kelenjar timus merupakan organ yang berperan penting dalam kekebalan tubuh, mencapai berperan sebagai sistem kekebalan tubuh di sistem limfatik ini. Sumsum tulang bertugas untuk menghasilkan berbagai jenis sel darah ya, seperti sel darah merah, trombosit, ya sumsum tulang itu ya, dan sel darah putih. Ya. Sementara itu, kalau si kelenjar timus itu bertugas untuk menghasilkan sel limfosit yang disebut T cell atau sel T gitu ya. Sel ini mendeteksi fungsinya untuk mendeteksi dan melawan bakteri maupun virus penyebab infeksi. Jadi dua organ pertama yang berperan penting, yang sangat penting dalam sistem limfatik itu digambarkan ada sumsum tulang dan kelenjar timus. Kemudian organ lain ya itu adalah limpa. Ya. Yang suka jeroan tuh biasanya suka makan limpa gitu ya. Limpa itu merupakan organ terbesar di dalam sistem limfatik kita ya. Organ ini letak di mana sih? Letaknya ada itu di gambarnya di sebelah kiri lambung. Ya. Nah, tugasnya apa limfa ini? Adalah untuk menyaring dan memonitor darah di dalam tubuh. Ya, menyaring dan memonitor di dalam tubuh. Ya, kalau yang sudah pernah lihat organ limpa gitu ya, itu kan seperti serat-serat begitu ya, Ibu ya. Nah, itu adalah untuk menyaring dan memonitor darah di dalam tubuh. Limfa juga berperan untuk produksi dan penyimpanan sel, ya, termasuk sel darah putih, ya. Itu organ yang ketiga. Organ yang keempat dilihat di gambar juga ada kelenjar dan pembuluh getah bening. Ya, di dalam tubuh kita ini sel-sel darah putih yang dihasilkan oleh sistem limfatik itu
itu bergerak ya melalui cairan getah bening yang sering kita dengar itu, atau cairan limfatik. Nah, cairan ini ada di seluruh tubuh kita ya, melalui pembuluh sistem limfatik itu ya. Nah, aliran cairan getah bening ini ya diatur oleh kelenjar getah bening kita ya. Nah, kelenjar getah bening bertugas untuk menyimpan sel-sel darah putih yang berperan melawan sel kanker, mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan jamur. Nah, karena kita tahu ya pentingnya sistem limfatik untuk kekebalan tubuh kita sehingga kita bisa tetap optimal. Dan energi skalar yang ada di biokosmik itu mengoptimalkan fungsi dari sistem limfatik ini. Ya, kalau sistem limfatik ini terganggu, ya, maka orang mudah jatuh sakit, ya. Bahkan orang akan sangat mudah berisiko untuk terkena kanker, ya. Nah, jadi Bapak Ibu kita sudah tahu ya bahwa sistem limfatik ini menjadi sangat penting peranannya buat kesehatan kita. Oke, jadi, nah yang tadi itu ya kita sudah tahu tentang sistem limfatik dan energi skalar itu mengoptimalkannya. Kemudian ya energi skalar itu meningkatkan voltase sel sampai dengan 70-90 milivolt. Nah, sel-sel kanker itu berada di 15-20 milivolt. Ya, kita tahu bahwa 70-75% tubuh kita, setiap sel kita itu adalah terdiri dari air, ya, dan merupakan baterai kecil, ya. Setiap sel kita itu baterai kecil, ya. Sel-sel yang sehat itu mempunyai kemampuan elektrik atau listrik itu 70-90 milivolt. Orang yang sedang sakit, apalagi yang kena kanker, itu hanya 15-20 milivolt. Bioenergi, bioskalar energi ini ya akan merecharge sel-sel yang ada di seluruh tubuh kita, ya, dan mengembalikannya ke dalam keadaan yang sehat. Wah, asik ya Bapak Ibu. Kalau kita tahu begini, itu yang disebut, wah, itu akan mencegah penuaan dini. Ya, orangnya tetap energi, ya, energi berarti kan berenergi, ya, stamina-nya nggak mudah drop gitu ya, nggak stres gitu ya. Wah, positif, sangat bersemangat untuk meningkatkan income di ekstrim bonusnya Live Elite Asia. Waduh, nah ketemu orang juga selalu happy dan sebagainya. Wah, bersama keluarga juga dan sebagainya. Nah, ini adalah impian kita semua. Dan itu kita bisa terbantu. Pertama-tama kita mau memperbaiki kualitas kesehatan kita melalui ekstrim biokosmik ini. Ini gambaran aja ya. Jadi kalau anak-anak kenapa dia bisa lari sana lari sini, energinya nggak habis-habis kalau main dan sebagainya? Karena sel-selnya masih banyak yang sehat. Ya, 70-90 milivolt. Coba kalau anak-anak suruh main dari pagi sampai sore, kalau nggak disuruh pulang, mungkin nggak pulang. Main terus. Wah ya, energinya kayak nggak ada habisnya. Nah, kita pengen tuh ya, usia 35, 40, 45, 50, 70. Wah, dari pagi sampai malam kita selalu presentasi nggak ada capeknya. Nah, artinya kita memiliki 70-90 milivolt. Ya, oke ya Bapak Ibu. Kemudian kalau dalam keadaan sakit,
Nah, itu tadi. Kurang dari 60. Lansia. Nah, lansia ini ya makin lama makin turun ya. Kita tahu proses penuaan itu udah dimulai untuk wanita itu udah mulai umur 26 tahun. Ya, itu udah mulai itu ya. Kalau secara itu dia mulai turun ya. Level hormonnya turun, kemudian energinya turun, kulit-kulitnya regenerasinya lebih lama gitu ya, mulai kering dan sebagainya. Nah, kita ingin selalu dalam level energi yang optimum ya. Nah, kemudian kalau untuk lansia itu juga supaya tidak cepat drop juga untuk sel-sel sehatnya ya, kita bisa bantu dengan Extreme Biocosmic ini. Oke, jadi Bapak Ibu, manfaat kesehatan Extreme Biocosmic ini ya sebagai vibes healing. Ya, vibes healing artinya tidak harus pada kondisi kita sakit. Ya, vibrasi yang menyembuhkan adalah karena setiap hari kan ada sel yang mati dan harus ada yang regenerasi. Kalau sel-sel yang mati ini tidak terbantu dengan regenerasi yang secara sehat, ya, yang secara optimal, maka ya itulah proses penuaannya lebih cepat. Apalagi kalau dalam keadaan sakit. Ya, dan Extreme Biocosmic ini sebagai vibrasi yang menyembuhkan kita. Ya, kalau memang sel-sel kulit kita gantinya 28 hari sekali, ya. Nah, jangan sampai itu menjadi selnya regenerasi 45 hari sekali. Kita sel-selnya harus tetap di 28 hari sekali. Nah, inilah dengan biokosmik itu akan dibantu untuk penyembuhannya secara optim. Sekali lagi, biokosmik kita bersumber dari batuan alam yang berisi vibrasi penyembuh untuk situasi dan kondisi apapun yang Anda rasakan saat ini, ya. Termasuk vibrasi yang memberikan relaksasi sehingga bisa naik ke level energi positif yang sangat penting untuk kehidupan yang lebih berkualitas. Ya. Dan ini poin-poinnya tadi ya, membersihkan darah ya. Jadi meningkatkan kilomikron ya, protein atau partikel lemak ya, yang mengambang di darah itu dibersihkan gitu ya. Juga profil trigliseridnya gitu ya. Kemudian sebagai antidepresan. Jadi tidak mudah untuk menjadi stres Bapak Ibu. Ya, karena sel-sel kita sehat. Ya. Kalau sel-sel kita voltasenya udah rendah, kemudian dihadapkan pada sebuah persoalan, tantangan hidup, ya, kita mudah menjadi tidak fokus, kita mudah menjadi berpikir jernih dan berpikir positif. Akhirnya kita gampang mudah jatuh di dalam keadaan stres, jangan sampai juga pada depresi. Dan biokosmik ini akan membantu kita untuk ke level energi positif itu. Fokus mental ya, dengan meningkatnya amplitudo frekuensi di EEG ya. Kemudian detoks pada sel. Mengatasi masalah kanker ya. Optimalisasi fungsi organ otak ya. Kemudian setiap sel kita itu ditingkatkan energinya. Ini sudah tadi ya. Dan DNA sel kita itu akan terlindungi dari kerusakan. Dan tentunya sudah pasti, tadi kita sudah belajar tentang sistem limfatik, kekebalan tubuh kita menjadi optimum ya. Jadi secara keseluruhan ya, energi selnya itu menjadi meningkat ya. Bahkan untuk seluruh sel yang ada pada diri kita yang jumlahnya triliunan ini. Baik Bapak Ibu, pasti ada yang bertanya-tanya,
Lalu bedanya dengan HPC Mega Anion apa, Pak Nanta? Iya, oke. Di sini saya sudah buatkan tabelnya ya. Baik, jadi Bapak Ibu, kita lihat yang pertama dulu, nama produknya itu, kemudian ada anion volumenya, ada far infrared, ada anti radiasinya, ada antivirus dan energi. Ya, oke. Extreme Mega Anion, HPC 20.000 ikatan karbon-karbon, ya. Itu volume anionnya atau ion negatifnya. Kemudian mengandung far infrared, yes. Anti radiation gelombang elektromagnetik, yes. Ya. Antivirus, yes. Dan sangat powerful. Ya, dengan 20.000 ikatan karbon-karbon ini sangat powerful sebagai hidroksil radikal. Ya. Itu yang akan mengoksidasi virus, bakteri, ya, yang berada dekat dengan kita, ya, karena mengemisi 20.000 ion negatif, ya, oke ya. Jadi penetrasinya itu kalau untuk HPC, ya, penetrasi energinya itu sampai lapisan subkutan tubuh, ya. Jadi kulit kita itu kan ada epidermis, dermis, subkutis. Nah, subkutis itu ya, itu jaringan ya seperti lemak itu ya sampai menjelang ke tulang. Nah, sampai di situ ya. Jadi penetrasi energinya kalau kita dekat dengan benda ini ya, sehingga mengaktifasi molekul dalam jaringan hidup kita. Ya, resonansi penyerapan, ya, jadi memiliki getaran intrinsik dan dari komponen tubuh kita, ya, yang mengandung air, protein, lemak, enzim sampai bagian dalam secara molekul atom dan struktur atom, dan itulah yang meningkatkan energi. Jadi dikenal sebagai resonansi dan penyerapan. Itulah HPC kita, ya. Biokosmik itu anion volumenya kisarannya 2000, ya, 2500, ya, kurang lebih. Far infrared, yes. Anti radiation, yes. Antivirus, yes. Karena kita tahu, ya, anion berdasarkan lokasi 1000 ikatan karbon-karbon ion negatif di mana kita tinggal, ya, 1000 itu di pedesaan, ya, itu sudah sangat bagus. Artinya adalah lingkungan yang sehat. Lingkungan yang perkotaan seperti tempat saya tinggal itu, ya, sangat padat dan sebagainya, itu ion negatifnya hanya sekitar 300, ya. Tapi yang lebih buruk lagi adalah kamar ber-AC. Ya, kamar ber-AC itu hanya 0 sampai 20 ikatan karbon-karbon ion negatifnya. Ya. Jadi ruangan tertutup yang ber-AC itu ion negatifnya sangat sedikit. Oke, jadi 2500 itu sudah merupakan parameter bahwa itu tinggal kita berada di lingkungan yang sehat. Tapi kalau 20.000 itu sangat powerful, ya, sangat membantu kita untuk penyembuhan juga. Energinya ekstrim biokosmik sama seperti HPC di atas, tetapi ada tambahannya, ya, balancing energi sehingga tetap harmoni, ya, ya. Jadi saya udah 2 hari pakai nih biokosmik ini. Aduh, enak banget, Bu, ya. Nggak mudah emosi, nggak mudah marah. Wah, asik ya. Walaupun semangat begitu ya, positifnya kuat banget gitu ya. Dan meningkatkan gelombang alfa di otak kita.
Nah, ini nanti ini ada trainingnya nih ya. Gelombang alfa itu ada trainingnya. Ya, kreativitas kita itu muncul itu berdasarkan dari gelombang alfa yang ada di otak kita. Ya, sehingga orang tetap positif, orang mau mencari solusi dan sebagainya. Nah, itulah peran dari gelombang alfa. Nah, itu yang disebut bahwa vibrasi ke seimbangan yang harmoni. Ya, meningkatkan pikiran yang rileks, jadi lebih koheren, ya, fokus, mental tajam dengan kejernihan yang lebih baik, ya. Karena trilunan sel yang ada di tubuh kita itu energinya optimum. Jadi enak, ya. Seperti orang yang selalu segar, gitu ya. Yang orang selalu pokoknya nggak ada keluhan, gitu ya. Nggak ada pusing, nggak ada ini. Kan enak, rileks gitu ya. Nah, beda kalau orang udah punya, aduh, rematik begitu, kemudian aduh, belum lagi migrain sebagainya karena hipertensi dan sebagainya. Nah, itu udah nggak rileks, tubuhnya nggak rileks, ya. Akhirnya suasana hati juga tidak rileks kalau kita sudah terhingga penyakit. Oke, jadi bedanya dengan ekstrim mega anion HPC, ya, selain yang dimiliki oleh HPC, ya, ekstrim biokosmik masih punya 3 ya kelebihan: balancing energi, meningkatkan gelombang alfa, dan meningkatkan pikiran yang rileks, tajam, fokus mental karena sel-selnya berenergi. Lalu ekstrim alpha spin apa? Ekstrim alpha spin kurang lebih sama ya, jadi 3000 ion negatif, infrared juga iya, anti radiation juga iya, antivirus juga iya. Sama seperti HPC dan biokosmik di atas manfaatnya. Jadi apa yang ada di biokosmik, HPC dan biokosmik itu dimiliki oleh ekstrim alpha spin, ditambah dengan jangkauan vibrasi energi yang lebih luas, ya, karena barangnya gede ya, logis ya, barangnya gede, lebih berat ya. Tentunya karena teknologi fusi nano yang menyatukan molekul dari bahan materialnya itu, kalau teknologi fusi nano itu yang menyatukan itu betul-betul teknologi peleburannya, ya, dari material-material itu, ya, sangat, kalau lebur itu artinya padat, ya, sangat padat sehingga menggemakan energi skalar yang lebih kuat. Ya, tentu pasti harganya jauh lebih tinggi juga, ya. Oke, tapi sekarang kabar gembiranya kita punya ekstrim biokosmik, ya, boleh dibilang ini mini alpha spin kita, jadi mini ekstrim alpha spin kita, ya. Namun, ya, ada satu lagi kelebihannya, fiturnya adalah golden eye energy. Ya, golden eye energy ini apa? Ya, next trainingnya kita akan bahas, ya, protect your health, relieve your exhaustion, sharper mind and concentration. Ya, jadi ini sangat sejalan, ya, dengan dari energi skalar ini, ya. Hanya kita satu-satunya pendan energi skalar, ya, yang dikombinasikan dengan golden eye energy ini, ya. Nanti golden eye energy ini, ya, selain menguatkan dari aspek kesehatan, ya, itu yang akan kita bahas adalah sharper mind dan concentration dalam kaitannya gelombang alfa di otak kita.
Wah, asik ya Bapak Ibu. Jadi kita punya nih beberapa produk, wah, yang semakin kaya, wah, semakin dalam juga, wah, menarik banget ya. Karena ini kita punya produk ada scientific base-nya Bapak Ibu ya. Jadi betul-betul secara ilmu fisika itu juga bisa diperdalam aspek itu. Oke, jadi produk ini sudah tersedia bagi mereka yang mulai cepat sembuh. Ya, sembuh tidak harus dalam keadaan dinyatakan sakit ya. Kita pun level kualitasnya sudah menurun, itu adalah sakit sebetulnya. Nah, itu kita mau hilangkan dan kita mau mencapai kesembuhan ya dengan Extreme Biocosmic ini. Sudah tersedia 17 Januari tahun 2002 ini ya. Hanya untuk pembelian silver. Jadi harganya 1.980.000. Waduh, kalau kita lihat manfaatnya ya, aduh, harga ini jadi sangat-sangat murah ya. Apalagi tadi kita tahu sedikit ya, sistem limfatik ini ya. Jadi Bapak Ibu ya, sistem limfatik itu ya, kelenjar cairan getah bening itu ya, cairan yang bening itu di sistem limfatik itu berasal dari plasma darah ya. Plasma darah itu kalau di laboratorium, kalau di sentrifug gitu ya, dikocok dalam putaran-putaran itu akan terpisah mana yang butiran sel-sel darah, mana yang cairan putih. Nah, cairan-cairan putih itulah yang ada di sistem limfatik kita. Nah, kita tahu Biocosmic itu mempengaruhi untuk optimalisasi fungsi limfatik kita. Oke, ya. Oh, sudah habis ternyata ya. Baik, demikian introduksi. Ini baru introduksi ya Bapak Ibu. Ya, dari produk Extreme Biocosmic kita, ya, kita sudah ada tanggal 17 Januari ini ya untuk pembelian silver. Demikian saya kembalikan kepada Bu Elvi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.